semua, perkenalkan saya Nanda Zakila dan 25004 502008 DKS IPB. Saya dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menutup tugas UTS pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diatur langsung oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua materi yang dimana dua materi tersebut sangat penting dalam bidang pendidikan dan bimbingan, yaitu pemahaman tentang individu dan aspek-aspek perkembangan serta teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang menjelaskan bahwa keunikan potensi setiap peserta didik yang dimana kedua materi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami bagaimana seorang guru dan konselor dapat membantu siswa berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi yang akan dibahas pada hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih individu dan apa itu karakteristik. Menurut KBBI, individu adalah seseorang yang berdiri sendiri tanpa melibatkan seseorang. Setiap individu memiliki perbedaan dalam biologis, psikologis, atau intelektual yang membuat mereka memiliki perilaku atau pandangan yang unik terhadap lingkungan serta proses belajar. Selanjutnya, karakteristik individu. Karakteristik individu ini mencakup sikap, kemampuan, dan watak yang dimiliki seseorang sejak lahir. Ciri-ciri ini dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik dan lingkungan sekitar seperti keluarga maupun teman. Dua faktor tersebut berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan setiap individu. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Menurut Sutomo dan Purwoto Aini 2024, karakteristik peserta didik dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kognitif, kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada afektif, yang dimana berkaitan dengan sikap, minat, motivasi, dan nilai yang dimiliki siswa. Yang ketiga ada psikomotorik, di mana kemampuan fisik dan keterampilan, misalnya keolahragaan dan kesenian. Yang kelima ada sosial budaya, di mana latar belakang lingkungan, budaya, dan ekonomi dapat dipengaruhi cara belajar siswa tersebut. Yang kelima ada minat dan bakat, di mana perbedaan minat serta potensi yang dimiliki siswa tersebut yang dimana setiap bidang tertentu harus ditingkatkan. Yang keenam ada gaya belajar, di mana cara siswa penyaman dalam belajar itu misalnya seperti auditori, kinestetik, dan visual. Dan yang terakhir ada perkembangan usia, di mana setiap tahap usia memiliki cara berpikir yang berbeda. Anak cenderung konkret, sedangkan remaja mulai abstrak. Nah, selanjutnya perbedaan individu. Menurut Karim 2020, setiap anak lahir dengan potensi dan keunikan yang berbeda. Tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Bahkan anak yang kembar pun hanya lahir mirip secara fisik, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam kepribadian dan cara berpikir. Setiap individu memiliki ciri khas dan karakteristiknya sendiri yang membuatnya unik. Nah, baik, selanjutnya ada faktor dan bentuk perbedaan individu. Perbedaan individu dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Faktor keturunan atau genetik. Setiap individu mewarisi kemampuan dan sifat dasar yang dimiliki orang tuanya. Faktor genetik ini berperan besar dalam menentukan potensi fisik, intelektual, dan kepribadian seseorang. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana lingkungan keluarga, pola asuh, pendidikan, status sosial, dan budaya juga membentuk perbedaan individu. Anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung akan berkembang lebih optimal dibandingkan yang tidak. Beberapa bentuk perbedaan individu antara lain. Yang pertama, perbedaan biologis. Tampak dari bentuk tubuh yang
kulit, rambut, dan ciri fisik lainnya. Yang kedua, pola beda intelektual, kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Faktor genetik, pendidikan, lingkungan, serta motivasi belajar yang sangat mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Yang ketiga, ada perbedaan emosional, di mana kemampuan mengelola dan mengekspresikan emosi seperti sabar, tenang, dan atau mudah marah. Yang keempat, perbedaan budaya, lingkungan tempat seseorang dibesarkan dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan nilai hidupnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap individu itu unik, karena sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan harmoni. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan individu. Menurut Samio 2018 dalam Best Jurnal Biology, Education, Science, and Technology, perkembangan individu meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan berkembang seiring bertambahnya usia. Yang pertama, ada pertumbuhan fisik. Perubahan fisik terjadi sejak sebelum lahir hingga dewasa, meliputi pertambahan tinggi, berat badan, dan perkembangan organ tubuh. Pertumbuhan ini berlanjut dari masa bayi hingga tumbuh mencapai kematangan. Yang kedua, ada intelektual kognitif. Kemampuan berpikir berkembang seiring dengan pertumbuhan otak. Anak kecil belajar melalui panca indera, lalu mulai berpikir simbolik saat usia 2-7 tahun. Berpikir logis sederhana di usia 7-11 tahun. Dan berpikir abstrak saat remaja. Yang ketiga, ada emosional. Emosi merupakan perasaan memengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Anak belajar mengenali dan mengendalikan emosi seperti senang, marah, takut, dan sedih. Emosi yang terkendali membantu anak beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, ada sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial membantu individu belajar bekerja sama, berempati, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ada bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Kemampuan berbahasa berkembang seiring pertambahan usia dan berpengaruh besar terhadap kemampuan berpikir anak. Yang keenam, bakat khusus. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Dengan latihan dan lingkungan yang mendukung, bakat ini dapat berkembang dan menjadi keahlian tertentu. Sikap, nilai, dan moral. Sikap dan nilai mencerminkan pandangan seseorang terhadap hal yang dianggap baik atau buruk. Nilai dapat berupa nilai agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Moral berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku sesuai norma masyarakat. Selanjutnya kita berada di materi yang kedua, yaitu multiple intelligence. Sebelum kita membahas terlalu dalam mengenai materi tersebut, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya kemampuan akademik. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bukan hanya sekadar di sekolah, melainkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dalam lingkungan. Setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, antara lain ada linguistik, bahasa, dan berkomunikasi. Yang kedua, logis, matematik, yang dimana berpikir logis dan analitis. Yang ketiga, ada visual spasial, yang dimana membayangkan bentuk dan ruang. Yang keempat, kinestetik, menggunakan tubuh dengan terampil. Yang kelima, musikal, sensitif terhadap nada dan irama. Yang keenam, interpersonal, memahami orang lain. Yang ketujuh, intrapersonal, memahami diri sendiri. Dan yang terakhir, ada naturalis, mengenali alam dan lingkungan. Jenis multiple intelligence. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan bahasa dengan baik lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan ini pandai berkomunikasi, menulis, dan mudah belajar dengan bahasa baru. Yang kedua ada kecerdasan musikal,
kemampuan mengenali nada, irama, dan pola musik. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang bernyanyi, memainkan alat musik, atau menikmati musik. Musik juga membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres. Yang ketiga ada kecerdasan logis matematis, di mana kemampuan berpikir logis, menganalisis data, dan memecahkan masalah. Orang dengan kecerdasan ini suka berhitung, eksperimen, atau kegiatan ilmiah. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik, kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide dan emosi. Biasanya terlihat orang yang aktif di bidang olahraga, menari, atau seni peran. Yang kelima ada kecerdasan interpersonal, yang dimana kemampuan berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini mudah bergaul, memahami perasaan orang lain, dan cocok bekerja dalam tim. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri, mengenali perasaan dan tujuan hidup. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya introspektif, tenang, dan memiliki pengendalian diri yang baik. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan mencintai alam sekitar. Mereka senang mempelajari tumbuhan, hewan, atau fenomena alam seperti hujan, bintang, dan pelangi. Yang kedelapan ada kecerdasan spasial, kemampuan membayangkan bentuk dan ruang secara visual. Orang dengan kecerdasan ini pandai menggambar, mendesain, membaca peta, atau memahami arah. Selanjutnya cara pengembangan multiple intelligensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, dilatih melalui kegiatan bercerita, berdiskusi, menulis puisi, atau membuat laporan sederhana agar siswa tersebut menggunakan bahasa secara efektif. Yang kedua ada kecerdasan naturalis, dikembangkan dengan kegiatan belajar di luar kelas, meneliti fenomena alam, berkebun, dan menjaga lingkungan agar siswa lebih peka terhadap alam sekitar. Yang ketiga ada kecerdasan spasial, dikembangkan melalui kegiatan menggambar, membuat poster, desain visual, atau menggunakan media visual dalam pembelajaran. Yang keempat ada kecerdasan logis matematis, di mana dilatih dengan aktivitas berhitung, menganalisis data, membuat grafik, dan melakukan eksperimen sederhana untuk melatih logika berpikir. Yang kelima ada kecerdasan musikal, dikembangkan melalui kegiatan bernyanyi, mendengarkan musik, menulis lagu, atau menghafal pelajaran dengan irama. Yang keenam ada kecerdasan kinestetik, yang dimana dikembangkan dengan kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh seperti bermain peran, olahraga, atau permainan edukatif di kelas. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, di mana dikembangkan melalui kerja kelompok, diskusi, proyek bersama, atau kegiatan sosial yang melatih kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedelapan ada kecerdasan intrapersonal, dikembangkan dengan kegiatan refleksi diri, menulis jurnal, menetapkan tujuan pribadi, dan tugas mandiri agar siswa lebih mengenal dirinya. Dan selanjutnya contoh penerapan multiple intelligence. Penerapan teori multiple intelligence di sekolah dasar tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga pengembangan sosial dan emosional siswa. Guru perlu menggunakan berbagai metode belajar sesuai dengan kecerdasan dominan setiap siswa. Contohnya, siswa yang kecerdasan naturalis diajak melakukan observasi lingkungan. Siswa yang logis matematis diberikan tugas pemecahan masalah, sedangkan siswa interpersonal dilibatkan dalam kerja kelompok atau diskusi. Guru juga dapat memanfaatkan media teknologi seperti video, musik, dan animasi agar pembelajaran lebih menarik bagi siswa yang kecerdasan musikal, linguistik, dan kinestetik. Dengan begitu, siswa dapat berkembang sesuai potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi multiple intelligence. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan menjumuk. Yang pertama, hereditas atau keturunan. Faktor bawaan dari orang tua seperti kecerdasan, kreativitas, seni, atau kemampuan motorik. Yang kedua, ada lingkungan keluarga. Perhatian dan dukungan orang tua sangat berpengaruh. Anak yang dihargai dan didukung akan lebih percaya diri dan berkembang optimal. Yang ketiga, lingkungan sekolah.
Sekolah yang nyaman, kreatif, dan menyenangkan membantu siswa semangat belajar dan mengembangkan kecerdasan mereka. Yang keempat, kesehatan. Kondisi fisik dan mental yang sehat mendukung perkembangan semua jenis kecerdasan. Nah, selanjutnya prinsip umum kecerdasan menjemuk. Beberapa prinsip penting dalam pengembangan multiple intelligence adalah yang pertama ada pembelajaran harus mengembangkan semua aspek kecerdasan, bukan hanya akademik. Yang kedua, proses belajar sebaiknya disesuaikan dengan perbedaan individu siswa. Yang ketiga, ada pendidikan perlu mendorong minat, bakat, dan tujuan pribadi siswa. Yang keempat, sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung setiap jenis kecerdasan. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, tetapi bisa dilakukan di lingkungan luar sekolah seperti alam atau masyarakat. Selanjutnya, tantangan dan peluang penerapan multiple intelligence di Indonesia. Tantangannya itu banyak gitu, perlu memahami dan menerapkan teori ini secara maksimal. Yang kedua, penilaian masih fokus pada tes tertulis dalam mencakup berbagai jenis kecerdasan. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana, terutama di sekolah daerah, membuat pengembangan kecerdasan tertentu terlambat, misalnya alat musik atau media visual yang terbatas. Peluangnya, teori ini memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar dan potensi siswa yang beragam. Keberagaman budaya dan lingkungan di Indonesia menjadi kekayaan untuk menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligence. Yang ketiga dan yang terakhir, siswa dapat belajar lebih kontekstual dan menyenangkan, misalnya melalui kegiatan observasi, eksperimen, kerja kelompok, atau praktik langsung. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.